Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ECL Channel. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih pada penonton video kali ini. Dan di kesempatan pagi hari ini, saya akan berbagi pengalaman yang menurut saya ini sangat perlu diperhatikan oleh para pembudidaya kemangi, khususnya para petani-petani lokal ya, yang suka membudidayakan kemangi. Dalam budidaya kemangi sebenarnya tidak luput dari sebuah masalah ataupun kendala yang dihadapi oleh para petani kemangi. Salah satu kendalanya yaitu terdapat pada proses penyemaian, yang dimana benih tersebut akan dijadikan sebuah bibit untuk budidaya tanaman kemangi tersebut. Nah, benih kemangi ini paling riskan itu, tanaman kemangi ini paling riskan itu pada usia-usia di mana mereka dari benih menjadi bibit. Itu sangat riskan sekali. Dan semisal mereka sudah dipencar atau sudah dipindah, nah itu biasanya mereka jauh lebih bagus atau lebih baik ya, dan lebih tahan kalau untuk kemangi itu sendiri. Nah, dalam proses pembibitan kemangi ini itu kita mengalami sebuah kendala yang sedang kita hadapi ya. Ini pengalaman yang baru saja kita hadapi, yaitu adalah tanaman kemanginya pada menghitam. Tanaman kemangi menghitam kayak gini bisa kita perdekat terlebih dahulu. Nah, ini contoh calon bibit kemangi yang dimana daunnya pada menghitam. Nah, tanaman kemangi yang menghitam kayak gini kan kawan, permasalahan ini terjadi karena akibat serangan jamur dan penyakit menurut kami. Tapi kami lebih tegaskan, menurut kami itu serangan jamur. Nah, serangan jamur ini mengakibatkan calon bibit kemangi ini pada mengalami namanya mati kawan-kawan. Nah, jamur itu sendiri asalnya dari mana? Sebenarnya asal dari jamur itu sendiri itu berada di lingkungan sekitar kita. Dan jamur tersebut bisa berasal dari rerumputan, tanaman kemangi yang sudah usang, maupun tanaman lainnya ya kan kawan, yang dimana jamur tersebut menyerang bibit kemangi tersebut. Jamur tersebut yang menyerang bibit kemangi tersebut biasanya ditandai dengan warna yang menghitam pada daun, dan diiringi daun tersebut berwarna agak kekuning-kuningan pada pembibitan. Dan biasanya pada akhirnya daun yang terserang jamur ini lama-kelamaan nantinya akan mati ya, daunnya hilang, hitam, menghitam, dan gugur. Itu yang sering dialami. Dan ada beberapa tanaman kemangi juga di bagian sana itu tanamannya muncul tunas kembali kan kawan, semacam itu. Dan ini permasalahan yang paling menurut saya yang paling kritis ya ketika proses pembibitan. Nah, jamur itu sendiri bisa berkembang biak atau bisa tumbuh dengan bagus karena ada inangnya atau medianya lah istilahnya kayak gitu. Nah, media inang ini berada pada daun kemangi yang dimana menurut jamur tersebut sangat mengandung banyak nutrisi untuk tumbuh dan berkembang, sehingga mereka menempel di daun tersebut dan bisa tumbuh di daun tersebut kan kawan.
Dan di sisi lain kondisi jamur ini bisa terbentuk karena adanya kondisi yang memungkinkan untuk mereka tumbuh. Jamur tersebut biasanya membutuhkan kondisi tempat lingkungan yang kondisinya lembab dan ada inangnya. Nah, karena inangnya adalah tanaman kemangi tersebut dan kondisi persemian ini kondisinya harus lembab untuk mereka tumbuh, itu menjadikan jamur tersebut mudah berkembang biak di tempat kami. Dan jamur tersebut nantinya bisa menyebar lewat air, bisa juga menyebar lewat angin melalui sporanya, ataupun melewati sentuhan-sentuhan dari daun bibit kemangi tersebut, sehingga pada akhirnya bibit kemangi akan mati. Dan ini kami upaya yang kita lakukan dalam menghambat pertumbuhan tersebut, yaitu kami intensitas penyiramannya agak diperkecil ya, karena dengan intensitas penyiraman yang diperkecil itu menjadikan kelembapan pada tanaman kemangi, pada budidaya kemangi itu semakin menurun ya, sehingga media budidaya tersebut tidak lembab banget dan pertumbuhan jamurnya agak sedikit melambat. Dan di sisi lain tanaman bibit kemanginya juga masih bisa tetap hidup semacam itu. Dan di sisi lain juga bibit kemangi yang kayak gini, jika kita perlakukan secara kimiawi, kalau dosisnya tidak tepat, malah yang terjadi itu yang saya takutkan adalah bibit kemangi pada mati kan kawan, karena pembibitan ini sangat rentan sekali ya. Jika terkena pupuk bisa mati, pupuk yang terlalu berlebih bisa mati ya, misalnya pupuk kimia kita berikan urea, itu jika berlebihan juga bisa memungkinkan mati kan kawan. Dan di sisi lain bibit yang kayak gini jika terkena bahan kimia juga bisa mati kan kawan. Nah, kita perlakukan secara alami saja biar mereka tumbuh dengan sendirinya, berkembang dengan sendirinya. Sekiranya mereka sudah siap untuk dipindahkan, baru kami pindahkan semacam itu. Dan ini kami tidak menggunakan perlakuan pengendalian secara kimiawi dan tidak juga pula menggunakan pupuk urea ya, karena saya tidak menggunakan pupuk urea atau pupuk yang mengandung nitrogen banyak pada proses pembibitan ini, karena nitrogen itu sendiri akan menumbuhkan bagian-bagian vegetatif dengan begitu cepat, sehingga yang jelas kalau media inangnya cukup banyak, nanti penyebaran dan pertumbuhan serta perkembangbiakannya juga banyak. Dan di sisi lain, jika kita menggunakan pupuk nitrogen yang terlalu berlebih, biasanya kandungan daunnya itu agak lebih menipis ya, sehingga untuk terserang jamur itu cukup mudah kan kawan, semacam itu. Itu yang pengalaman kami yang saya miliki ya selama budidaya itu kayak gitu kan. Jadi bedanya antara pemberian pupuk urea dengan yang tidak itu, biasanya kalau urea itu yang mengandung nitrogen tinggi itu biasanya daunnya itu agak menipis, sedangkan serat kasarnya pun agak juga lebih sedikit kan, sehingga ketika kawan-kawan membudidayakannya biasanya mudah terserang oleh penyakit maupun hama, itu juga suka kan kawan, semacam itu. Beda lagi dengan secara organik. Kalau secara organik dalam proses pembibitan kali ini itu biasanya daunnya lebih tebal dan lebih tahan kan kawan. Nah, itulah yang membedakan antara digunakan pupuk kimia dan tidak pada waktu proses budidaya tanaman kemangi ini kan kawan.
sehingga penggunaan pupuk kimia jika kawan-kawan perlukan itu cukup di proses penanaman semacam ini atau pembudidayaan untuk dikonsumsi ya. Itu kawan-kawan jika misalnya kawan-kawan perlu membutuhkan pupuk tersebut ya gunakanlah pada waktu budidaya, jangan pada waktu pembibitan, karena pembibitan ini sangat rentan sekali. Jika sudah mati ya tidak tumbuh lagi kan kawan, semacam itu. Tidak, istilahnya untuk mereka bertahan itu resikonya jauh lebih besar dibandingkan yang sudah berada pada lahan budidaya semacam ini. Oke, itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan mengenai kegiatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.